Kak Ros! Malu-maluin aja sih. Kan gua kumpul. Kacau-kacau kan aja. Pernah lihat Kak Ros kah? Pernah? Hah? Naik perahu melintang. Aku masih di Malaysia, Lur. Di negeri jiran ini, aku hampir lupa sudah berapa hari menginjakkan kaki jauh dari tanah air. Semenjak hilang kontak dengan Kak Ros, aku gak pernah stop mencari ke sana, kemari, cuma demi Kak Ros di hati. Itu Monas. Monas. Kayak Monas nih. Itu KL Tower dulu. Bukan Monas nih. Mirip. Enggak lah, Monas mah mahal dulu, ada emasnya. Oh iya. Iya, tower doang. Oh iyo, hari ini aku sengaja menaiki bis tingkat buat keliling kota Kuala Lumpur. Tujuannya yo mencari Kak Ros, Lur. Siapa tahu kelihatan dari atas. Mau naik menara kembar, duit ringgitku gak cukup. Kan itu kan yang di fotonya apa kan? Di balik ini kan yang di fotonya Kak Ros. Mana tuh? Itu kan Mau turun sini tuh. nggak ada harganya kan? Nanti di depan mungkin lewat tuh. Nanti ya coba kalau ada haltenya dekat situ turun ya Kem ya. Ya. Siapa tahu Kak Ros masih melancong-melancong di situ. Lur, bis tingkat yang aku naiki memang tak bisa berhenti sembarangan. Hanya di halte-halte tertentu saja. Bis ini bisa menurunkan maupun menaikkan para penumpang. Sepanjang jalan, aku disuguhkan oleh pemandangan kota Kuala Lumpur, Lur. Megahnya gedung bertingkat di sini ibarat hutan beton pencakar langit. Walau siang itu panas, anginnya sepoi-sepoi, Lur. Aku yang kurang tidur jadi ngantuk banget ini. Rasanya berat banget, kayak ada kingkong gelayutan di bulu mata. Kem. Mau turun sini nggak? Tuh lihat, udah nyampe. Iya di sini. Iya. Ini ya gedungnya ya. Aku sudah sampai, Lur. Dari awal tiba di Malaysia, Menara Kembar Kuala Lumpur memang jadi salah satu daftar tujuanku. Apalagi foto yang pernah Kak Ros kirim kepadaku berlatar belakang di Menara Kembar ini, Lur. Ternyata luas dan ramai banget, Lur, di bawahnya. Kak Ros! Malu-maluin aja sih. Kamu kan tahu apa sih? Malu dulu, diliatin dulu. Malu. Kamu sih ngapain demi cinta malu-maluin? Aku jauh-jauh ke Malaysia. Tuh demi Kak Ros. Dul, udah dul, nggak usah teriak-teriak lagi dul. Mendingan nanya aja dulu. Oh iya. Misi apa? Tahu Kak Ros nggak? Kak Ros. Ini Kak Ros. Ayo men, lihat Kak Ros ini. Ini. Di fotonya ini. Oh bukan, buram, saya nggak pernah lihat. Nggak pernah. Dia sering foto-foto di sini. Oh, ini dia kan sering foto-foto. Bisa abang tolong fotoin. Oh, boleh. Alamak, malah jadi tukang foto dadakan aku, Lur. 1, 2, 3. Ya, oke. Makasih banyak ya Bang. Ya, sama-sama. Saya mau cari Kak Ros dulu. Oke, tungguan ya. Dul, nggak minta duit dul, lumayan dul. Gimana? Lu mata duitan kamu.
Kalau mau pengen duit mah kerja. Lur, menara kembar di Kuala Lumpur ini memang cantik banget aslinya. Dua gedung pencakar langit yang saling terhubung dengan sebuah jembatan ini memiliki tinggi lebih dari 450 meter. Pada tahun 1998 hingga tahun 2004, gedung menara kembar ini bahkan menjadi gedung tertinggi di dunia, Lur. Luar biasa banget yo. Harus. Mana ya? Malam Ken, enak juga kan mandi sana kan? Karos lagi berendam kali sana ya? Iya. Kalian panas-panas gini berendam kan? Enak. Ngawur. Lihat tuh yang lagi mandi. Bocah cilian kabeh. Aku juga anak-anak Ken. Aku masih anak ibuku. Jadi anak-anak aku juga. Oh. Yang aku suka dari sini, fasilitas taman hiburan rakyat semua serba gratis dan terawat, Lur. Mau berenang-berenang main air, yo boleh aja kalau mau. Kalau aku mandi dimarahin sama polisi sini nggak ya? Enggak sih, kalau nggak tahu malu mah. Asli, Lur, sebenarnya aku kepengen banget berenang. Tapi berhubung Kak Ros masih belum ketemu, aku mau lanjut cari dulu. Berpusing-pusing dahulu, berenang-renang kemudian, Lur. Dari Jakarta Setelah hari yang panjang di Kuala Lumpur, malam ini aku tersasar di kota Ipoh. Dari pusat kota Ipoh, aku singgah ke sebuah kawasan niaga bernama Gerbang Malam. Lur, aku udah sampai di Ipoh nih, Lur. Cuman aku malemen karena ternyata 30 menit kalau naik kendaraan, kalau jalan yo jauh, Lur. Banyak aksesoris aku sebenarnya pengen beli, tapi duit ringgitku pas-pasan, Lur. Obat makan, aduh aku belum ketemu Kak Ros lagi. Mau cari kemana ya, Lur yo? Bingung aku, Lur. Aku jalan dulu lah, cari makan dulu aku, Lur. Laper. Oh iya, Lur, walau judulnya Gerbang Malam, kawasan ini gak buka full sepanjang malam. Kalau mau hunting aksesoris atau kulineran, silahkan datang mulai pukul 7 sampai 10 malam waktu setempat. Makanan bumbunya cukup enggak yo? Wah. Kata orang-orang, Lur, sajian canesku tauge ayam di sini favorit para pelancong. Paman, ayam toge berapa porsi? Ayam toge. Toge. Apa? Satu porsi berapa? Satu kok? Satu Satu set. set. Oh, itu apa? Kalau kau orang makan? Satu. Satu orang makan ya. Jadi saya kau tekan. Waduh, deg-degan aku, Lur. Kayak nonton film kungfu. Kira-kira duitku cukup gak yo? 20 ringgit 50 sen. 20 ringgit 50 sen. Paman, boleh nggak? Saya penasaran nih, pengen nyoba masaknya, boleh nggak? Yung masak. Ya, boleh. Aku akhirnya ketemu menu yang bikin lupa sejenak sama kerinduanku pada Kak Ros, Lur. Namanya tauge ayam khas Gerbang Malam Ipoh. Ya, kalau dirupiahin sekitar 80 ribuan lah, Lur. Gak apa-apalah, mahal dikit. Soalnya spesial banget ini, karena aku boleh racik sendiri, Lur. Oh, cuma potong gitu. Ya. Saya buat ya, Paman. Saya buat sendiri ya. Lur, di sini banyak bagian-bagian ayam yang nggak dimakan, Lur. Nih, Lur, kepalanya, Lur, nggak dimakan, Lur. Terus tunggirnya itu yang paling enak juga nggak dimakan. Sayang banget, Lur.
Karena uang ringgitku pas-pasan, aku pilih bagian sayap aja lur. Sajian tauge ayam ini sebenarnya sederhana, hanya berupa ayam kampung yang direbus lama dengan air kaldu dan bumbu minimalis. Saat akan disajikan, ayam akan dipotong, disiram dengan kaldu panas, dan diberi kecap asin dan minyak wijen. Kecap, taruh kecap, sikit nih kecap. Oh, dikasih sedikit. Sikit. Sedikit. Ini kecap. Oh, oke, putar. Kasih ini enggak? Taruh itu bawah. Sedikit. Oke, putar. Buat tauge. Buat tauge. Sini ya. Masuk, ayo. Kalau menu ayamnya sederhana, hidangan taugenya lebih simpel lagi lur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cukup. Sajian ini hanya berupa tauge yang dicelupkan air mendidih dengan campuran kecap asin, minyak wijen, dan lada bubuk. Oh iyo, kalau mau lebih otentik, menu ini tidak disantap dengan nasi, tapi pakai kue tiaw lur. Nih lur, ini toge ayamnya lur. Sebenarnya bikinnya nggak ribet lur. Cuman karena susah komunikasinya aja, jadi agak ribet lur. Sepertinya aku gak salah pilih menu lur. Pantesan aja sajian toge ayam ini jadi favorit di gerbang malam Ipoh. Bumbu dan penyajian yang minimalis sudah cukup memberi sentuhan lezat cita rasanya. Lur, udah mau tutup lur. Untung aku masih kebagian nih lur. Nih toge ayamnya mantap banget lur. Jadi togenya masih segar, jadi ada manis-manisnya. Berpadu sama rasa bihunnya ini. Gede banget lur. Ayamnya nih gurih banget. Ini ayam kampung lur. Lur, ini udah malam lur. Nyari Kak Ros nanti aja lah lur, besok aja. Ini aku habisin makan dulu. Sayang kalau tadi habisin basir. Habis ini aku mau cari tempat nginep dulu lah. Kak Ros besok aja. Karena Ipoh luas lur. Trong bumbu. Kacau. Ada. Lur, pencarian jejak Kak Ros di negeri jiran membawaku sampai ke Tasik. Bukan Tasik Malaya di Jawa Barat yo, tapi Tasik Raban di negeri Perak Malaysia. Dari tadi aku penasaran lur, pengen ikut si bapak nelayan naik perahu juga. Kelihatannya ikan liar yang didapat lumayan banyak lur. Bapak, dapat banyak kali kan? Ikut ya. Nanya sendiri, jawab sendiri aku lur. Maaf yo, Pak, permisi, izin ikut naik perahu. Memiliki perkiraan luas ribuan hektar, perairan Tasik Raban tak pernah kehabisan ikan. Setiap pagi lur, nelayan lokal biasa memanen ikan dari bentang jaring yang telah dipasang hari sebelumnya. Gak perlu repot-repot mengejar, ikan akan datang sendiri masuk jebakan. Sebentar aja udah dapat lumayan banyak lur. Lur, di Danau Tasik Raban Perak ini lur, ini banyak banget ikan-ikan yang bisa didapat ya. Ikan loma, ini ikan lapam, dan ini ikan pucuk pisang. Ada lagi nih, kalau di Indonesia ini namanya ikan betik,
Tapi ini ikan apa nih Pak? Patung. Ikan patung di sini. Nah, jadi ada juga toman tuh kayak ikan gabus besar gitu. Jadi bener-bener masih kaya karena alamnya dijaga. Asli lur, cantiknya Tasik-Raban di negeri Perak iki mengikatkan aku sama Kak Ros. Kalau bukan karena pengen cepat ketemu Kak Ros, aku mungkin bakal seharian keliling naik perahu. Lur, aku lagi bantu-bantu di restoran Majedia di Kota Ipoh, negeri Perak, Malaysia. Sebelum waktu subuh tiba, kedai rumah makan ini memang sudah melayani pembeli meski belum resmi buka atau beroperasi. Bukanya aja masih jam 9 pagi lur. Sejak pukul 3 dini hari, dapur rumah makan Majedia sudah mulai mengepul. Yang aroma rempahnya masih tipis-tipis, boleh digoreng pertama. Nah, biasanya pepaduan atau sejenis kerupuk dari tepung kacang jadi rombongan awal buat digoreng. Berhubung tanpa bumbu tambahan, jadi gak ngotorin minyak lur. Aku bantu kemas-kemas papadum yang sudah ditiriskan dulu yo. Biasanya papadum ini jadi salah satu pelengkap yang paling cepat habis. Oh, yang spesial dari restoran Majedia ini adalah hidangan berkuah karinya. Kari memang identik dengan kuliner India yang kemudian menyebar luas ke Asia Tenggara termasuk Malaysia. Bubuk kunyit dan kari masala menjadi komposisi wajib untuk rempah kari di sini. Potongan bawang merah dan garam juga gak boleh ketinggalan. Jangan lupa larutkan air asam untuk menyampur semuanya. Tenang, walau mengaduknya ugal-ugalan, abangnya udah cuci tangan kok lur. Kan gua bumbu. Kacau. Nah, kacau. Meracik dan mengaduk bumbu dengan tangan kosong memang dianggap sebagai tradisi warisan dapur setempat. Selain menciptakan rasa yang lebih hidup, jiwa dan energi positif juga ikut terbawa pada masakan lur. Lebih berkah gitu deh kira-kira. Lur, ini buat kari lur. Cabai bubuknya banyak, jadi begitu dia kena panas di hidung nih, rasanya pengar banget. Tapi itulah resikonya berjuang dapur lur. Aslinya di India sana lur, kari sebenarnya bukan nama khusus satu makanan. Kata kari berasal dari bahasa Tamil yang artinya saus atau kuah pedas. Loh, hampir semua daerah di India punya versi kari sendiri, termasuk versi kari yang sudah sampai ke negeri jiran Malaysia iki lho. Kuah kari yang aku buat ini nantinya akan menjadi kuah campuran aneka lauk pilihan pelanggan dalam piring saji. Sip lur, santan sudah masuk, tinggal tunggu kuah matang saja. Lur, tahu nggak? Ini restoran padahal baru buka jam 9 pagi loh. Tapi subuh-subuh aja resto tetap melayani pelanggan dengan pilihan menu yang lebih ringan. Penglaris banget iki lur. Udah gak sabar orang-orang buat nyicipin. Favoritnya ada roti canai dengan variasi gurih dan manis.
Ada juga martabak dan juga tosai lur. Di dapur, aku lanjut diminta untuk bikin salah satu bahan jajanan ringan, namanya tose lur. Beras dan aneka biji-bijian yang sudah direndam air 2-3 jam lanjut digiling dengan blender manual semi otomatis. Lor, alat ini lor, ini namanya blender lor. Tapi ini blender unik banget. Ini perkawinan silang antara blender tradisional dengan modern karena udah pakai listrik. Tapi ini alatnya batu lor, batu yang digiling. Oh iyo, hasil gilingan beras dan biji-bijian yang aku buat itu lor adalah bahan utama untuk membuat tosai. Di India, tosai sering disebut dosa. Bukan dosa gara-gara berbuat jahat loh ya. Dosa ini adalah salah satu makanan khas yang cukup populer di Malaysia. Bentuknya mirip seperti crepes atau martabak tipis kering dengan pendamping kuah berempah untuk menyantapnya lur. Lur, berlokasi di Jalan Bandahara Kota Ipoh, negeri Perak, Malaysia. Rumah makan yang satu ini udah legend banget. Berdiri sejak tahun 1985, restoran Majedia memiliki lebih dari 60 variasi menu hidangan. Sebagai rumah makan dengan aliran menu bernuansa India, sajian khas nasi kandar jadi andalan. Konon, pada abad ke-15, pedagang muslim dari India ikut berperan dalam penyebaran Islam di Malaysia. Di dapur, aku lanjut bantu-bantu mempersiapkan hidangan utama untuk mengisi etalase. Di sini lur, ayam masih menjadi menu otentik favorit. Dalam sehari, minimal 100 ekor ayam diolah jadi beragam macam hidangan. Dari mulai ayam merah sampai dengan ayam goreng crispy dengan bumbu kari. Ayam yang sudah aku cuci bersih sudah siap dicampur dengan aneka bumbu berempah sesuai kebutuhannya lur. Tahu gak lur, orang-orang di sini menyebut aneka menu nasi di sini sebagai nasi ganja. Tenang lur, woles. Di dalamnya gak ada sama sekali bahan campuran terlarangnya kok. Semua dijamin halal. Disebut nasi ganja soalnya cita rasanya memang bikin nagih pakai banget lur. Oh iyo, tak hanya terkenal dan kelezatannya, nasi ganja Majedia juga sering disebut dengan nama nasi ganja periuk emas. Alasannya, yo karena iki lur, beberapa menu di sana ditempatkan dalam wadah tembaga berwarna emas lur. Konon, rasa dan aromanya jadi lebih terjaga. Sip lur, beres. Sekarang waktunya aku sendiri yang pilih-pilih makananku. Mumpung gratis, aku ambil yang paling spesial yo. Nasi kepala ikan, sotong, dan kuah kari yang tadi aku masak jadi pilihanku lur. Asli lur, sekarang aku jadi tahu kenapa orang-orang sini pada ngasih nama julukan nasi ganja. Kenikmatannya emang tiada tara, nagih banget pokoknya, no play-play lah, alias gak main-main. Kombinasi kuah kari dan lauk pauknya pecah banget di lidah. Nagih banget lur. Mungkin aku semangat banget untuk kerja hari ini. Aku bersyukur banget ya di tempat ini. Semalam aku boleh nginap di sini, terus pagi ini dapat kerjaan, dikasih sarapan, jadi lebih semangat lagi buat cari Kak Ros. Nah, aku bikin sarapan dulu lur, ntar aku jalan lagi nyari Kak Ros. Ibu pernah lihat Kak Ros dah? Pernah? Pernah lihat Kak Ros dah? Pernah? Hah?
Kota Ipoh di negeri Perak, Malaysia terletak di kaki lembah Kinta. Wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan kars atau kapur serta beberapa bukit barisan kecil. Di hari-hari tertentu, waktu siang di Ipoh terasa sangat panas, Lur. Suhunya kadang bisa di atas 40 derajat Celcius. Aku jadi ngantuk, Lur. Ngopi dulu enak kali yo. Ya, selamat datang. Kita jangan kopi. Kopi yang apa sih? Kopi putih. Oh, kopi putih. Kopi putih ada, cangkir kopi putih ada. Oh, Oke. Ada menu kita sini. Dengan ini semua cita rasa kopi, ada yang gula, ada yang tak ada gula, adalah kopi tarik. Boleh. Yang aku tahu, kopi putih dari Ipoh emang enak banget loh. Kopi putih Ipoh bahkan beberapa kali masuk daftar 10 kopi terbaik dunia versi beberapa situs panduan kuliner dan perjalanan global. Penyajian kopi putih di sini, Lur, menarik banget. Cara buatnya pakai ditarik-tarik gitu loh. Aku jadi pengen coba iki, berhubung masih pemula, pelan-pelan aja yo. Lur, ternyata seperti ini Lur, cara bikin kopi tarik ya. Jadi kopinya lumayan banyak juga ya. Dia tiga cangkir sendiri kopi bubuknya, kemudian dicampur dengan 2 kaleng susu cair dan 1 kaleng susu kental. Baru dicampur dengan ditarik-tarik seperti ini, Lur. Nah, kalau chefnya yang bikin, dia tariknya bisa cepat, tapi karena saya baru belajar nih, saya pelan-pelan. Nah, ketumpah-tumpah, Lur. Katanya sih, semakin banyak busanya, semakin nikmat rasa kopinya. Enak banget, Lur. Jadi kopinya itu creamy banget. Rasa manisnya itu lembut, smooth. Karena rasanya dari susu, nggak pakai gula, Pak. Asli, Lur, kopinya enak banget. Perpaduan 3 jenis biji kopi, baik Arabica, Robusta, maupun Liberica. Pantas aja, kopi putih dari Ipoh banyak banget penggemarnya, Lur. Mataku udah melek banget ini. Habis ini aku mau lanjut cari Kak Aros lagi yo. aduh, cari kemana lagi nih Kak Ros? Mana panas lagi, haus. Jeruk Bali seger kelihatannya. Lur, limau Bali adalah sebutan lokal di Malaysia untuk buah pamelo atau jeruk Bali. Di Ipoh, tepatnya di wilayah Tambun, limau Bali menjadi salah satu buah yang tumbuh subur di sini. Oh, boleh cicip? Boleh. Rasanya. Ini agak manis, ini masa-masa manis. Oh, ini Untuk dicinta, pulang pun tiba. Pas lagi kepingin limau Bali, pas ada yang nawarin icip-icip, Lur. Ini limau Bali merah, masa-masa manis. Limau Bali di sini punya 2 variasi rasa dan warna. Limau Bali putih dengan rasa manis dan limau Bali merah dengan rasa asam-asam manis. Ibu pernah lihat Kak Ros kah? Pernah? Pernah lihat Kak Ros kah? Pernah? Walah, si ibu ternyata pernah lihat Kak Ros, Lur. Satu lagi petunjukku, dapat mencari jejak Kak Ros berikutnya di negeri jiran iki, Lur. Bu, makasih ya Bu ya.
Saya sudah segar, saya mau lanjut perjalanan lagi, mau cari Iya. Kak Ros. Ya, makasih ya Bu ya. Udah boleh cicip-cicip. Oh, ya makasih Bu. Naik perahu melintang, cari ros di Malaysia. Alhamdulillah Lur, lumayan tentengan buat Kak Ros. Kak Ros, tunggu aku yo. Makasih ya Bu ya. Oh Lord, hatiku. Sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi dan pemerintahan di Malaysia, Kuala Lumpur ibarat kota yang tak pernah tidur. Sebagai kota modern, Kuala Lumpur juga dikenal memiliki sistem transportasi publik yang cukup lengkap dan terintegrasi. Sekarang aku mau naik salah satunya Lur. Aku mau coba naik monorail untuk pertama kalinya Lur. Monorail adalah kereta listrik yang berjalan di satu jalur khusus. Berbeda dengan kereta biasa yang punya dua. Monorail melaju di satu rel yang posisinya tinggi di atas jalan raya. Aku tuh monorail tuh. Sama kayak BSL Lur, kalau di Indonesia Lur. Cuman relnya satu gitu. Tapi Kebetulan aku naik di saat jam-jam sibuk Lur. Gerbongnya penuh, ramai banget. Tapi di tengah keramaian gini, aku yo masih ngerasa sepi. Lawong sampai detik ini Kak Ros masih belum kujumpa. Dari Jakarta terbang mau ketemu dong. Sampai di Malaysia diam gak ketemu. Keliling kota pagi sampai sore.